Nah, dan juga beliau Sayyidina Faqihul Muqaddam kasara sayf. Sayyidina Faqihul Muqaddam ini mematahkan pedang. Ketika beliau masuk ke Thariqah Sufiyah, beliau matahkan pedang karena pada waktu itu Sayyidina Faqihul Muqaddam ketika belajar di depan guru beliau Ali bin Ahmad bin Marwan, di pangkuan beliau itu ada pedangnya. Ada pedangnya. Kenapa? Karena pada waktu itu Ahlul Bait Rasulullah SAW banyak di situ didolimi ya. Banyak didolimi fitnah. Di antara fitnah-fitnah mulai zaman dahulu seperti itu. Kemudian Sayyidina Faqihul Muqaddam ketika beliau masuk ke Thariqah Sufiyah, beliau memutuskan untuk meninggalkan itu semua. Karena dulu itu pergobilah, megang pedang ini, kalau satu dibunuh yang lain menuntut darahnya harus dibunuh seperti itu. Kemudian Sayyidina Faqihul Muqaddam mematahkan pedang. Di antara hikmah kenapa Sayyidina Faqihul Muqaddam mematahkan pedang itu ada 3. Ada 3 di antara hikmah kenapa Sayyidina Faqihul Muqaddam mematahkan pedang. Nanti kita akan tunjukkan. Ini adalah potongan pedang. Jadi yang segitiga oke. Ini adalah makam Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Ini makam. Nah, ini potongan pedangnya. Potongan pedangnya ditaruh di makamnya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Di sini. Paham ya? Kalau didekatkan seperti ini. Ini potongan pedangnya yang dipatahkan oleh Sayyidina Faqihul Muqaddam. Ini adalah gubahnya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Jadi kalau ziarah sana bisa tabaruk dengan memegang daripada Ini makamnya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Ini pedangnya daripada Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam. Ini dari dekatnya seperti ini. Paham ya? Nah, beliau Sayyidina Faqihul Muqaddam mematahkan pedang. Di antara tujuan Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam mematahkan pedang ada 3. 3 tujuan di antara Sayyidina Faqihul Muqaddam mematahkan pedang. Kenapa? Yaitu yang pertama adalah beliau mengajak untuk memberikan kepelajaran kepada anak cucunya, mengajak anak cucunya untuk lebih memilih untuk mengambil daripada kedudukan dengan bisayfil batin, dengan pedang secara batin. Jadi meninggalkan pedang secara zahir untuk berjihad secara batin dengan mendekatkan diri dan kedudukan di sisi Allah. Itu mengajarkan kepada anak cucunya untuk meninggalkan madahir, peperangan dan yang lainnya, untuk lebih memilih daripada berjihad untuk melawan dirinya sendiri untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Faqihul Muqaddam memiliki firasat kuat bahwasannya akan banyak terjadi di Hadramut, di negeri Hadramut, yaitu peperangan yang akan banyak terjadi di Hadramut. Sehingga beliau nggak kepingin bahasanya anak cucunya mengikut dalam hal-hal tersebut. Naam. Itu ya. Jadi Sayyidina Faqihul Muqaddam sudah memiliki firasat akan terjadi di Hadramut pertikaian dan peperangan seperti itu. Sehingga beliau dan anak cucunya lebih memilih untuk meninggalkan hal itu. Paham ya? Bahkan firasat Faqihul Muqaddam akan banyak terjadi peperangan. Dan beliau nggak ingin bahwasannya anak cucunya mengikuti arah peperangan. Sebagaimana Sayyidina Muhajir ketika ada fitnah Al-Gharamito, beliau meninggalkan itu semua. Dunia ditinggalkan untuk keselamatan anak cucunya. Begitu juga Sayyidina Faqihul Muqaddam dengan mematahkan pedang, mengisyaratkan kepada anak cucunya agar tidak ada lagi anak cucunya yang ikut serta dalam peperangan tersebut. Naam, itu karena firasat yang kedua berarti firasat Sayyidina Faqihul Muqaddam akan banyaknya peperangan dan tumpahan darah di Hadramut. Dan yang ketiga, faedah daripada Sayyidina Faqihul Muqaddam mematahkan pedangnya adalah atas fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Fitnah yang akan terjadi di akhir zaman.
sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya al-qa'id fihi khairun minal ghaim. Paham ya? Yang fitnah yang akan terjadi di akhir zaman nanti ini, peperangan. Mereka yang duduk lebih baik daripada mereka yang berdiri. Seperti itu. Dan isyarat dari Sayyidina Faqihul Muqaddam bahwasanya beliau meninggalkan itu semua. Jadi seolah-olah kalau bahasanya kun maktulan wala takun ghatilan. Jadi kun maktulan wala takun ghatilan. Jadilah kamu orang yang terbunuh atau dibunuh, jangan sampai kamu itu orang yang membunuh. Seperti itu. Kun maktulan wala takun ghatilan. Jadilah kamu orang yang terbunuh, jangan menjadi engkau orang yang membunuh. Seperti itu. Karena takutnya fitnah seperti itu dari tiga itulah Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam hikmah daripada beliau memecahkan daripada pedang tersebut. Dan ada dua santri ya, ada dua santri daripada Sayyidina Faqihul Muqaddam yang sangat dekat sekali. Dua santri beliau itu yang sangat dekat, yaitu adalah Abdullah bin Muhammad Ba'abbad. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman tadi ya. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Ba'abbad dan juga Sa'id bin Umar Balhaf. Santri beliau Sa'id bin Umar Balhaf. Dua ini adalah santri yang sangat dekat sekali kepada Al-Faqihul Muqaddam. Sampai dikatakan bahasanya Abdullah bin Muhammad Ba'abbad ini istri beliau Hababa Zainab Umul Fuqara kepada Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Ba'abbad ini nggak sungkan. Kalau bahasa sekarang itu nggak sungkan. Ketika ada lewat di rumahnya seperti itu, nggak sungkan dari dekatnya hubungan antara Faqihul Muqaddam dengan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Ba'abbad. Jadi dua santri yang sangat dekat ya, Abdullah bin Muhammad Ba'abbad dan Sa'id bin Umar Balhaf. Naam. Dan juga ada doa ya. Ada doa yang nisbahnya kepada Sayyidina Faqihul Muqaddam. Nanti kita akan ketikkan juga doa yang nisbahnya kepada Sayyidina Faqihul Muqaddam, yaitu Allahumma anggulna muslimin minasyaqawa ila sa'adah. Kita baca doa ini sebagai penutup daripada cerita Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam. Apalagi yang belum diceritakan ini. Beliau juga Sayyidina Faqihul Muqaddam mendoakan ya. Sebelum ditutup ini ada beliau Sayyidina Faqihul Muqaddam mendoakan anak cucunya dengan 3 doa. 3 doa Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam kepada anak cucunya.